warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah dengan NPM 2335108802 dari kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pemrograman berbasis komponen, di mana tugasnya adalah analisis studi kasus dan penerapan routing di Vue.js. Jadi, judul proyek saya kali ini itu adalah My Course. Kemudian table of content-nya itu ada about sistemnya, kemudian fitur dan menu pada sistem. Yang ketiga itu adalah struktur menu, navigasi, dan struktur folder. Yang keempat itu adalah struktur sidebar.view. Yang kelima itu struktur routernya. Dan yang keenam itu adalah struktur app view-nya. Yang pertama itu adalah about system. Jadi, My Course itu merupakan sistem berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna mengakses, mengikuti, dan memantau kursus secara online. Sistem ini dibangun menggunakan Vue.js sebagai framework utama dengan Vue Router sebagai pengelola navigasi halaman. Tujuan dari pembuatan My Course ini adalah mempermudah akses pembelajaran, manajemen kursus yang terstruktur, sehingga memudahkan pengguna untuk melihat kursus yang sedang diikuti, navigasi antar halaman yang lancar, dan monitoring perkembangan belajar. Kemudian yang kedua itu adalah fitur dan menu pada sistem. Jadi di sini ada 8 fitur dalam My Course. Yang pertama itu adalah beranda. Beranda itu adalah halaman utama pada sistem yang berisi sambutan, highlight khusus, dan info penting. Kemudian ada kursus saya, yaitu halaman yang menampilkan daftar kursus yang sedang diikuti pengguna. Kemudian yang ketiga itu adalah semua kursus. Semua kursus ini berisi halaman yang menampilkan semua kursus yang tersedia dalam sistem. Yang keempat itu ada kategori. Jadi kategori ini halaman yang mengelompokkan kursus berdasarkan kategori baik itu teknologi dan lain-lainnya. Kemudian ada progres. Jadi progres ini merupakan halaman yang menunjukkan perkembangan belajar pengguna secara visual. Kemudian ada fitur sertifikat, yaitu halaman yang menampilkan dan mengunduh sertifikat yang diperoleh. Kemudian ada profile. Profile ini adalah halaman yang berisi informasi dan pengaturan akun pengguna. Kemudian ada tentang. Jadi tentang ini adalah halaman yang berisi informasi tentang aplikasi, pengembang ataupun kontaknya. Kemudian bagian yang ketiga itu ada struktur menu, navigasi, dan juga struktur folder. Jadi struktur menu navigasi itu nanti ada My Course, kemudian bawahnya itu ada beranda, kursus saya, semua kursus, kategori, progres, sertifikat, profile, dan tentang. Kemudian struktur foldernya seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya. Nah, langkah pertama itu kita akan melakukan instalasi project dan juga view router. Jadi ketika kita sudah melakukan instalasi project dan view router, maka kita akan masuk ke struktur folder dan routingnya. Nah, di dalam folder ini ada folder SRC. Di dalam folder SRC ini ada aset, komponen. Kita akan buat aset, komponen, router, view, dan di sini ada app view dan juga main.js. Nah, di dalam folder router ini kita akan buat index.js. Kemudian di dalam folder view ini ada fitur-fitur yang akan kita buat di dalam halaman web kita. Ada beranda, kategori, kursus, profile, progres, semua kursus, sertifikat, dan juga tentang. Nah, pertama itu uh, kita akan mengisi dari routernya dulu, yaitu ada di index.js. Yang pertama itu kita akan import create router, create router, create web history from view router. Nah,
Jadi, create router dan create web history ini diimpor dari view router yang digunakan untuk membuat instance router dan mengatur mode history tanpa pagar di URL-nya. Kemudian selanjutnya itu adalah eh, kita akan import kita akan import dulu si beranda ini, beranda.view. Kita akan import si beranda from views beranda view. Nah, beranda ini adalah komponen view yang akan ditampilkan ketika pengguna mengunjungi router. Import dari file views beranda.view. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daftar routernya dengan cara cons routers, kemudian kita buat path, name beranda, komponen beranda. Nah, di sini path ini adalah URL path root. Kemudian name beranda ini adalah nama rute. Ya, jadi ini itu biasanya digunakan untuk navigasi menggunakan nama bukan path. Kemudian ada komponen beranda. Jadi komponen beranda ini adalah komponen yang akan dirender saat router diakses. Kemudian setelah itu kita akan membuat routernya. Cara membuat router itu adalah dengan menginisialisasi cons router create router. Kemudian history routers. Nah, jadi history create web create history ini, jadi dia itu menggunakan HTML5 history API tanpa hash. Jadi kemudian routersnya di sini itu mengatur rute yang telah didefinisikan gitu. Kemudian setelah itu kita akan export default router. Nah, export default router ini mengekspor router agar bisa digunakan di file utama. Biasanya itu di main.js atau di main.ts, tempat menginjekkan router ke dalam aplikasi. Langkah selanjutnya itu adalah kita akan menambahkan rute ke aplikasinya. Jadi di sini kita buat di file main.js ini. Yang pertama itu adalah kita import dulu, import import create app from view. Kemudian selanjutnya kita import app from app view. Dan juga selanjutnya kita akan import router from router. Dan selanjutnya itu kita akan create app dot use router mount app. Jadi ini merupakan isi dari file main.js. Selanjutnya itu adalah eh, gun kita akan menggunakan router view itu di app.view. Jadi di app.view itu kita akan membuat di app.view itu di bagian template-nya itu kita akan buat
Jadi di bagian kita akan buat yang pertama itu div. Setelah itu, setelah membuat div adalah router.view. Ya, di sini router view. Nah, kemudian setelah itu kita akan pergi ke uh, file berandanya. Di sini itu kita buat di beranda itu kita buat template, kemudian hmm, misalnya kita buat di sini selamat datang di platform My Course. Kemudian selanjutnya kita akan buat teksnya, yaitu mulai belajar, pantau progres, dan raih sertifikat. Kemudian di komponen ini kita akan membuat file dengan nama sidebar.view. Kemudian di dalam sidebar.view ini kita buat adalah template, kemudian div class. Div class-nya itu adalah sidebar. Div class-nya itu sidebar. Hmm, Setelah itu kita buat satu kelas, di mana di sini kita buat eh, logo. Logonya itu adalah hmm, kita buat logonya. Logonya itu seperti ini. Kemudian my course. Setelah itu kita akan buat nav. Nav kelasnya itu adalah nav. Kemudian setelah itu kita akan buat router linknya. Router link pivot sama dengan item
in menu, dimana key-nya itu adalah item.name to item with item dot name to item dot name to item dot route. Kemudian setelah itu kita akan buat kelasnya nav nav item, aktif kelas aktif, kemudian ada span class icon dan span class label. Kemudian kita akan router link, kita tutup navnya. Nah, kemudian kita tutup div-nya dan kita tutup template-nya. Selanjutnya itu adalah kita buat script-nya. Nah, di dalam script ini kita akan ekspor dari si default-nya, export default, kemudian kita akan masukkan data di sini. Setelah itu data, kemudian kita return menunya itu kita ada pertama itu ada name beranda, namenya itu adalah beranda road, labelnya itu adalah beranda road, roadnya itu kemudian iconnya ini. Setelah itu kita akan buat stylenya, kita akan atur gitu site stylenya. Lengkapnya atur stylenya itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di dalam app.view-nya itu kita akan menambahkan div class. Div class-nya itu adalah app container, site, kemudian sidebar, dan kita
kita akan ini kelasnya itu adalah konten. Ini kelasnya adalah konten. Dan kelasnya adalah konten. Ini kemudian kita tutup ini. Setelah itu di sini kita buat script. Dalam scriptnya ini kita akan import sidebar from component .view, kemudian export default, name-nya itu export default, components-nya adalah sidebar. Kemudian kita akan buat style-nya. Style, scope, web container, display-nya itu adalah length, kemudian konten, dan kita isi sesuai dengan style yang kita inginkan. Kemudian kita akan jalankan dengan npm rundev dan akan tampillah tampilan beranda di sini. Kemudian kita akan mengisi dari fitur-fitur selanjutnya, baik dari kategori, kursus, dan lain-lainnya. Setelah semua fitur-fiturnya itu telah diisi, di dalam index.js ini, routersnya itu kita akan tambahkan fitur yang tadi gitu. Kita path. Selanjutnya itu adalah um, di sini tuh ada kursus saya. Kursus saya. Kemudian name-nya itu adalah kursus saya. Name-nya adalah kursus saya dengan komponennya adalah ada kursus saya. Selanjutnya kita pen akan buat eh, semua kursus. Jadi semua kursus name-nya adalah semua kursus. Namanya semua kursus dan komponennya itu adalah semua kursus. Begitu seterusnya sampai semua fitur itu terlengkapi. Sampai semua fitur itu dimasukkan ke dalam routernya. Kemudian di dalam sidebar-nya itu kita akan juga masukkan icon-iconnya tadi, icon menunya tadi, yaitu name kategori, root-nya adalah kategori,
Eh, kita akan masukkan NAM-nya. NAM-nya itu adalah kursus saya rootnya itu adalah kursus saya, kemudian kita masukkan ikonnya. Ikonnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita isi ikonnya. Begitu seterusnya sampai semua menu atau semua fitur itu kita masukkan. Setelah semua item atau semua fitur itu kita masukkan ke dalam kita import di dalam index.js-nya, kemudian kita definisikan di routersnya dan juga kita masukkan di menu uh, dalam sidebar-nya. Kemudian setelah kita jalankan, maka dia akan menampilkan seperti ini. Jadi dia itu uh, akan menampilkan menu navigasinya seperti ini. Ada beranda, kursus, semua kursus, kategori, progres, sertifikat, profil, dan tentang. Nah, di sini tuh kita dapat berpindah-pindah halaman dari halaman beranda ke kursus, semua kursus, kategori, progres, dan juga lain-lainnya. Sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.